Ini lagi di angkringan Join Coffee yang ada di alamat Ada di ini di Jalan Bukit Menur di Sendang Mulyo. Buat teman-teman yang mau ke sini silakan hadir. bisa dicari di ini. Bisa dicari di Google dengan dengan keywordnya Join Coffee gitu. Nanti akan ketemu sendiri. Kami tunggu ya guys. Oke, jadi ceritanya malam ini saya lagi ketemu teman lama, teman Halo. masa kecil. Kita dulu teman apa? Kita dulu teman apa? Kapan terakhir main layangan bareng? Eh, nggak tahu ya. Sekitar berarti Waktu SD mungkin kali ya? SD itu berarti kita Iya. sekitar umur 13 tahun. Berarti sekitar berapa tahun? Kelas 5 atau kelas 6 SD itu. Oke, langsung saja. Jadi ceritanya malam ini saya mau mewawancarai dari teman saya ini. Langsung saja ya. Oh iya, Des, lupa. Perkenalkan dulu. Ini namanya Adi Sucipto. Ada Muhammad enggak? Enggak ada. Adi Saya Sucipto. di Cipto, terus yang ini. Ini saya Muhammad Adi Faiz. Nah, Langsung ini jadi channelnya. soalnya yang punya channel nih, Ya. teman-teman harus ingat Ini ya. ceritanya lagi pemula, ya. Jadi maklumi saja kalau masih ada kata-kata yang istilahnya masih belepotan. Jadi dimaklumi saja. Langsung saja ya. Langsung mulai ya. Langsung. Yang pertama, Mm-mm. tipe cewek idaman. Aku suka cewek yang easy going. Itu tipe-tipe cewek yang gampang diajak ini itulah, diajak keluar gampang, diajak koordinasi gampang dan yang lain. Artinya nggak suka yang ini, yang ribet, yang banyak aturan dan lain-lain tuh nggak suka kayak gitu. Tapi kalau cewek itu punya protektif dari orang tuanya, misalnya dari orang tua tidak begitu mengizinkan untuk nongkrong misalnya, atau jam keluar malamnya mungkin dibatasi. Berarti tipe ini ya, tipe yang ya istilahnya penurut gitu ya. Itu saya nggak suka. Alasannya artinya itu. artinya bukan nggak suka, benci, bukan, tapi kalau untuk jadi pasangan atau jadi partner itu kayaknya nggak dulu, kayaknya skip dulu. Alasannya karena ya kalau nggak, bagi saya kalau nggak gampang diajak keluar, nggak gampang diajak koordinasi, bagi saya kurang sip kita. Nah, lanjut pertanyaan kedua, cewek penurut atau cewek mandiri? Mandiri dong. Oh ya, seperti tadi ya jawabannya ya. Pasti mandiri. Selanjutnya yang ketiga, Heeh. pilih cewek yang lulusan pesantren atau lulusan sarjana. Kalau saya suka yang sarjana. Alasannya? Alasannya untuk keluasan berpikir itu saya cenderungnya lebih ke sarjana. Karena kalau pesantren saya nggak ini ya, nggak nyudutin sebuah Satu apa ya, agama tertentu. maksudnya bukan seperti itu, tapi lebih suka yang nasional, yang lebih ini, yang lebih banyak pandangan daripada yang satu pandangan. Selanjutnya, berhijab atau berwarna atau semir. Ini maksudnya rambut berarti. Rambut ya, dari segi penampilan. Berarti berhijab sama nggak berhijab dong? Atau kan nggak berhijab gitu. Sebenarnya lebih suka yang berwarna. Tapi kebetulan kalau sekarang ya Lihat kondisi ya, kalau acara-acara religi ya tetap menggunakan itu. Kalau acara-acara formal kita menghormati inilah, menghormati adat yang ada, menghormati orang-orang di sekitar kita. Jadi nggak sekedar nggak sekedar nabrak aturan lah ya. Tetap mengikuti norma-norma yang berlaku. Betul, karena kita berdampingan dengan yang lain juga. Baik, sekarang pilih hitam bersih atau putih belang. Wah ya, jadi hitam bersih atau putih tapi belang, istilahnya putih kumuh gitu tapi belang. Kalau saya lebih ke ini kayaknya ya, yang bersih lah, yang hitam bersih. Soalnya kan
kalau ini ngomongin apa cewek misalnya, itu kan sehitam-hitamnya itu kan juga benci, apalagi hitamnya orang Indonesia itu masih langsat lah. Oke, lanjut. Sekarang ini agak dewasa, ada apa-apa? Nggak apa-apa, silakan. Boobs, paham kan? Iya. Atau bokong? Bude. Oke. Ini nggak usah tak tanya alasannya ya. Loh, tidak ya. Oh, boleh. Mungkin boleh. Alasannya. Alasannya secara gitu, kalau cowok ya, kalau cowok lihat perempuan, lihat cewek itu Ini nggak pasti munafik ya. Ini nggak munafik. iya. Ini sebagai cowok di normal sini ya. kita zonanya juga nggak zona yang munafik kan gitu. Jadi kalau apa namanya ketemu cewek itu pasti kalau saya pribadi itu juga punya dulu, karena apa namanya derajat pandangan ya, ketinggian pandangan itu juga langsung ke sana, Walaupun secara utama tetap akhlaknya yang paling utama ya. enggak akhlaknya itu nomor berapa. Malah gitu ya, aneh ya. Iya, memang gitu sudahnya kan gitu. Baiklah. Sekarang lanjut. Tadi soal cewek, sekarang soal mantan. Mau tanya soal mantan. Punya mantan atau tidak? Oh, tentu punya. Dan kalau punya, berapa banyak kalau boleh tahu? Kalau banyaknya berapa ya? Kalau banyaknya itu berarti sekitar ada, kalau nggak 7-8 yang resmi ini, yang resmi istilahnya menjalin hubungan gitu ya. Nah, istilahnya nembak atau terikat pacaran. Enggak sekedar teman dekat gitu ya, enggak sempat. Kalau yang teman dekat nggak tahu berapa itu. Lanjut. Yang ketujuh. Punya barang pemberian dari mantan. Tidak. Atau barang pemberian mantan yang paling terkesan. Barang dari mantan ya, baik itu sepatu atau bola atau jaket atau kaos atau celana. Ya, punya. Ada yang paling yang paling terkesan? Yang paling terkesan kalau harus jawab itu Pak, mungkin apa ya? Sepatu atau laptop atau enggak. Ya itu apa, kaos lah. Kaos couple mungkin ya. Baiklah. Selanjutnya punya banyak teman tapi uang cuan sedikit, atau punya banyak uang tapi teman sedikit? Kalau aku lebih suka yang banyak uang terus temannya sedikit. Alasannya bagi saya itu juga termasuk sebuah kejujuran. Artinya realitanya ya. Artinya gini, misal kamu punya banyak teman. Kalau kita gali lagi, kenapa kamu punya banyak teman atau kamu berusaha memiliki teman yang sebanyak mungkin? Paling kan juga ya, maaf kata ini apa namanya, networking ya, jalinan bisnis. Nah, itu kan sebenarnya kan juga mengarahnya uang. Ya, mengarahnya ke arah sana ya. Kalau ngomong langsung jujur belak-belakan, ya tentunya lebih suka uang. Tapi kalau kamu nggak punya uang kan bisa minjem teman. Iya, berarti itu juga termasuk hubungan profit juga. Artinya kembali ke uang juga kan gitu. Lagian kalau punya banyak uang kan malah bisa membantu teman. Iya, sama-sama. Bisa ngasih teman. Sip guys, ini yang perlu dicontoh guys. Selanjutnya, kalau boleh tahu nih, berapa penghasilan sebulan? Ini kan misalnya nggak mau menyebutin, boleh disebutin digitnya aja. Digitnya itu berarti kalau 1 juta kan 7 digit. Oh gitu. Ya, kalau ya kisaran aja. Kisaran antara ini dan ini. Kalau nyebut penghasilan yang berupa uang itu ya digitnya masih ini, berarti masih 7 tadi. Cuma kalau rentangnya kisaran antara 5 ada 5. Enggak, kayaknya enggak ada. Per bulan. Jadi itu sekitar antara 3 dan 5. Ya, sekitaran itulah, 3 lah. Ya, jangan berdekatan ke yang 5. Cuma itu kan fluktuatif, artinya enggak
kalau orang-orang kayak saya ini kan bisa dibilang kerja juga enggak gitu. Kerjanya ya gini, kerjanya juga jualan, terus bisnis bisnis apalah yang bisa bisnisnya gitu. Jadi enggak tentu, kadang dapat banyak, terus kadang juga ini, kadang juga enggak, kadang sedikit. Tapi alhamdulillah bisa inilah. Bisa karaokean. Oke, sekarang yang terakhir nih, yang terakhir. Yang terakhir. Apa pesan untuk anak-anak muda atau kaum milenial buat mereka menggapai cita-citanya, impiannya? Berarti Pesan untuk anak muda dalam hal apa ini berarti? dalam segi keuangan, baik keuangan maupun intinya untuk menggapai kesuksesan atau cita-cita, itu pesan untuk mereka apa? Kalau apa namanya, cita-cita itu apa ya Mas, jadi dari saya itu dari tadi memang agak berbeda sedikit ya, keluar dari teks, karena menurut saya cita-cita dan harapan itu semua justru sebenarnya itu bagus karena visi ya, visi itu bagus, tapi nggak sedikit karena orang itu mengejar cita-cita atau harapan, akhirnya mereka itu nggak jadi apa, out of the box ya. Jadi mereka selalu sesuai sesuai aturan yang lama. Jadi kalau menurut saya kurang kreatif gitu, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi kita nggak bermaksud durhaka sama orang tua ya, artinya yang sudah diajarkan sama kita kemudian nggak kita pakai, enggak. Jadi kita pakai yang masih valid, kita pakai yang masih bisa digunakan di zaman sekarang. Nah, harusnya porsinya itu kita harus lebih banyak memakai apa namanya, keyakinan kita sendiri, metode kita sendiri untuk ke depannya. Kalau boleh saran sih jangan terlalu berdoa boleh, tapi harap-harapnya itu loh. Harap-harapnya itu biasanya menyakiti kalian ya. Ekspektasi yang tinggi itu biasanya menjadikan kalian rentan sakit hati. Kalau boleh saran sih berdoa pasti, ya kan. Itu kemudian disusul dengan kepercayaan dan usaha juga. Nah, itu terus udah deh, let's go aja. Aku nanti mau punya rumah, mau punya mobil. Udah itu ucapkan dengan tulus, nggak usah diharap-harapin. Nanti jalannya akan diarahin sendiri sih sebenarnya kalau menurut saya. Yang paling ini juga bersyukur. Anak muda ini seringnya lupa bersyukur. Jadi bersyukurnya kalau dapat, wah aku dapat cewek ini baru bersyukur. Tapi mereka lupa mensyukuri bahwa hari ini tuh kita masih sehat, masih bernafas. Tuh teman-teman itu juga termasuk itu soalnya nikmat yang paling harus kita syukuri. Mahal ya. Iya, yang paling mahal. Buat apa uang banyak tapi kesehatan menurun gitu. Nanti jadinya sama. Uangnya banyak, habisnya juga buat. Ya walaupun enggak apa namanya uang tetap kita butuh ya, walaupun karena kita sebagai ya manusia lah, wajar lah gitu. Ya, yang wajib berfoya-foya. Baik, terima kasih kepada Mas Cipto. Buat kalian yang mau datang ke Join Coffee silahkan, ada di alamat yang di mana ya, di mana saja di Google Maps, nanti kalian ketik aja di Join Coffee area. Alamatnya ada di Jalan Bukit Menur, pokoknya di inilah di daerah Sedang Mulyo Semarang ya, ada kok. Udah dicarinya kok. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk datang kemari. Iya. Saya berdoa semoga lancar terus, laris terus usahanya. Terima kasih. Di saya Muhammad Faiz. Saya Adi Sucipto. Sekian dan terima kasih.